Selamat sore buat saudari adik Rahel Irene. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Bang, baik Bang. Nah, terima kasih buat saudari adik Rahel telah menghadiri konseling secara virtual yang saya undang. Nah, sebelumnya, apakah adik Rahel sudah pernah melakukan konseling? Belum Bang, ini baru kalinya. Oh, nah di sini saya ingin melakukan konseling, namun terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita lancar sampai akhir kegiatan. Iya Bang. Nah, di sini saya pimpin, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur ya Bapak, Engkau masih berkati kami pada sore hari ini untuk melaksanakan konseling ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Bapak yang memberkati kegiatan ini dari awal hingga akhir. Untuk permasalahan yang kami temui, kiranya dapat Bapak yang membantu menyelesaikan dalam kegiatan ini, turut tangan untuk agar terselesaikannya dengan solusi yang tepat juga ya Bapak. Ya Bapak, berkati orang tua kami, berkati saudara kami, berkati orang kami cinta. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, kami mohon ampun ya Bapak atas segala dosa yang telah berbuat. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur. Amin. Nah, adik Rahel, tadi kan adik Rahel katakan masih belum pernah, baru pertama kali ini untuk melaksanakan konseling. Nah, bagaimana perasaan saudari adik Rahel pada saat saya undang untuk melaksanakan konseling? Jujur saya masih sedikit takut Bang. Oh, masih takut ya. Jadi di sini adik Rahel nggak usah takut, karena teman-teman adik Rahel juga sudah sering untuk ngobrol dengan saya untuk melaksanakan konseling, membicarakan tentang masalah-masalah seperti itu, maupun konsultasi. Nah, di sini saudari adik Rahel, apakah boleh saya bantu mengenai permasalahan yang adik Rahel punya? Boleh Bang. Nah, apakah saudari adik Rahel sudah tahu konselor itu bertugas melaksanakan apa seperti itu? Apa gunanya konselor seperti itu? Belum Bang. Belum ya. Nah, agar saya jelaskan di sini sebagai konselor, saya berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling, membantu dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang adik Rahel alami ataupun hadapi saat ini. Sedangkan sebagai konseli, adik Rahel, jadi adik Rahel itu disebut dengan konseli, berperan aktif dalam mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan jalan sendiri sebagai solusi dari keluar dari permasalahan yang adik Rahel hadapi saat ini. Jadi adik gitu ya Bang. Berarti saya mau konsultasi atau konseling sama Abang. Iya. Nah, nanti adik Rahel diharapkan untuk berperan aktif ya. Ya Bang. Nah, sebelum kita membahas permasalahan, adik Rahel, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Apa 30 menit sudah cukup untuk pelaksanaan konseling saat ini? Saya rasa sudah cukup Bang. Oh, baik, terima kasih. Sekarang coba adik Rahel menceritakan masalah yang adik alami. Contohnya kan Bang, belakangan ini saya sering dicariin dan ditanyain oleh guru mata pelajaran. Oh, dicariin oleh guru mata pelajaran. Mungkin Ya Bang. apa ada masalah adik Rahel yang adik lakukan sebelumnya, makanya sampai dicariin? Mungkin karena saya sendiri tidak mengumpulkan tugas-tugas dari guru-guru Bang. Oh, gitu ya. Nah, coba adik Rahel menceritakan hal-hal apa saja yang membuat adik Rahel tidak bisa mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas kepada guru mata pelajaran tersebut.
Yang saya rasakan, saya merasa bosan belajar, Bang. Pagi saya harus belajar di sekolah, pulang sekolah saya harus les, sampai di rumah saya harus mengerjakan tugas. Oh, jadi adik Rahel terasa bosan seperti itu rutinitas yang adik alami itu secara terus-menerus gitu. Belajar, belajar seperti itu. Iya, Bang, kalau saya bosan biasanya saya langsung tidur. Saya tidak mau terlalu lelah dan saya juga tidak mau memaksakan diri dan juga saya tidak mau sakit karena tugas-tugas tersebut. Oh, jadi pada saat adik Rahel tidur lebih awal, apa adik Rahel tidak mengganti dengan bangun lebih awal agar bisa mengerjakan tugas yang mau dikumpulkan tadi kepada guru mata pelajaran? Tidak, Bang, saya tetap bangun seperti biasa saja, Bang. Oh, jadi di sini walaupun adik Rahel tidur lebih awal, tapi tetap bangun seperti biasa, tidak mengerjakan tugas seperti itu ya? Iya, Bang. Sebenarnya saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Hanya saja saya merasa nyaman. Saya sadar kalau saya seharusnya belajar lebih giat karena sebentar lagi saya akan menghadapi ujian-ujian, Bang. Jadi adik Rahel harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi adik Rahel merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas seperti itu. Iya, Bang, saya bingung harus bagaimana. Saya takut kalau tidak lulus. Terus Saya membutuhkan motivasi Abang agar saya bisa lebih rajin lagi untuk belajarnya, Bang. jadi adik Rahel butuh motivasi belajar karena takut akan gagal ujian nanti seperti itu. Kalau saya begini terus, saya takut gagal dalam ujian, Bang. Oh, jadi adik Rahel merasa tertekan untuk menghadapi ujian saat ini. Iya, Bang, saya takut gagal. Pasti nanti orang tua saya marah-marah dan saya malu. Saya mengerti dengan perasaan adik Rahel yang alami saat ini. Jadi eh, saya berterima kasih adik Rahel sudah mau bercerita tentang perasaan yang adik Rahel alami berdasarkan cerita adik Rahel. Adik Rahel mulai bosan belajar karena jadwal belajarnya terlalu padat. Namun adik Rahel merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar dapat bersemangat lagi. Betul begitu, adik Rahel? Iya, Bang, betul. Baik, saya paham dengan adik Rahel alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika kita menjalani kegiatan atau rutinitas yang itu saja. Apalagi di umur adik Rahel saat ini suka mencoba hal-hal yang baru dan yang menyenangkan. Biasanya orang-orang menggunakan weekend untuk berlibur, berkumpul, keluarga atau sekedar jalan-jalan dengan teman untuk menghilangkan rasa penat karena rutinitas yang membosankan. Betul ya adik Rahel? Iya, Bang, betul. Nah sekarang coba adik Rahel pikirkan hal apa yang dapat membuat adik Rahel bersemangat. Saya suka mendengarkan musik, jalan-jalan bersama teman, atau nonton film, Bang. Nah, adik Rahel sudah tahu hal yang bisa membuat adik Rahel bersemangat. Jadi rencana adik Rahel untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar. Apa rencana selanjutnya menghilangkan kebosanan dalam belajar adik Rahel sendiri? Saya mau mengatur waktu ulang jadwal kegiatan sehari-hari saya, Bang. Kapan waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua, agar saya sendiri bisa belajar dengan baik. Jika sudah mulai bosan belajar, bisa mendengarkan musik, dapat merencanakan jalan-jalan bersama teman, dan juga dapat membantu orang tua. Begitu kira-kira rencana yang akan saya buat, Bang. Nah, bagus tuh adik Rahel. Nah, sekarang adik Rahel sudah bisa menemukan solusi yang sangat relevan untuk tepat bagaimana untuk membantu adik Rahel dapat menyelesaikan permasalahan adik Rahel sendiri. Nah, untuk adik Rahel dapat melakukannya nanti sesuai bagaimana komitmen adik Rahel tadi. Tentu saja, Bang. Saya ingin meraih prestasi seperti kemarin lagi.
Saya yakin adik Rahel bisa, karena melatih siswi yang memiliki prestasi atau untuk siswi yang memiliki prestasi, pasti adik Rahel tahu apa yang terbaik buat adik Rahel sendiri kan. Baik Bang, saya senang kalau hal ini benar-benar saya lakukan dengan baik. Saya akan berjanji akan giat belajar agar sukses dalam ujian saya nanti. Nah, saya sangat senang untuk mendengar hal tersebut, karena adik Rahel tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah masih ada masalah lain yang ingin adik Rahel bicarakan dengan saya? Atau yang ingin kita Tidak Bang, bicarakan? sudah cukup Bang. Berhubung Tidak Bang, sudah cukup Bang. Baik, terima kasih buat adik Rahel. Berhubung waktu kita sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini. Sebelumnya, mari kita simpulkan dulu hasil pembicaraan kita. Di awal, adik Rahel mengatakan bahwa prestasi adik Rahel menurun. Semua itu diakibatkan karena adik Rahel merasa jenuh dengan jadwal yang belajar yang sangat padat dan tidak memiliki semangat belajar ataupun kurangnya motivasi belajar yang adik Rahel punya. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, adik Rahel berencana untuk mengatur ulang waktu belajar adik Rahel, meluangkan waktu untuk jalan-jalan dengan teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika adik Rahel mulai bosan belajar. Bagaimana adik Rahel? Iya Bang, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat belajar lagi. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan adik Rahel sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bang. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya. Oke, jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa saja yang adik Rahel ingin lakukan? Bosan dengan rutinitas harian saya dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus adik Rahel. Jadi saya yakin adik Rahel bisa. Adik Rahel bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana-rencana yang telah adik Rahel buat tadi. Nah, kalau begitu sesi konseling kita ini dapat kita akhiri dengan adik Rahel jangan sungkan lagi untuk menghubungi saya jika memiliki kesulitan nanti ataupun masalah-masalah yang ingin kita bicarakan. Baik Bang, terima kasih atas bantuannya. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi ingin kembali lagi Bang. Terima kasih buat adik Rahel sudah mau menceritakan dan menghadiri undangan secara virtual ini. Walaupun kita terbatas untuk bertemu hanya dalam Zoom, kiranya adik Rahel juga tetap sehat selalu di sana ya. Iya Bang. Baik, terima kasih. Selamat sore buat adik Rahel. Sore Bang.